Shalom Bapak Ibu. Senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Masuk bulan Oktober, kita masuk ke dalam tema yang baru. Tema bulan ini adalah Discipline the mind ya. Mendisiplinkan pikiran. Nah, kata disiplin ini berasal dari bahasa Inggris disciple yang artinya adalah pengikut atau murid ya. Di dalam bahasa Indonesia kalau kita cek kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap sebuah peraturan. Ya. Saya percaya bahwa mulai dari kecil kita sudah mulai dikenalkan dengan namanya disiplin. Melalui lagu yang sangat terkenal sekali. Bangun tidur, ku terus mandi. Ya. Ya. Dan itu betul sekali. Tidak lupa apa? Menggosok gigi. Tapi sekarang ada yang bangun tidur, ku buka gadget. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama ya tentang disiplin ini. Nah, anak sekolah itu disebut disiplin. Kalau masuk jam 7, datangnya jam berapa? Wah luar biasa, tepuk tangan, 6:30. Ya. Kalau masuk kerjanya jam 8, datangnya sebelum jam 8. Waduh 7:30, luar biasa. Wah tepuk tangan, memang di sini luar biasa semua. Ya. Nah, kalau ibadahnya jam 10, datangnya jam 10:30 ya. Katakan itu pasti bukan aku. Ya, karena saya melihat di sini juga luar biasa. Sebelum jam 10 sudah penuh. Tepuk tangan buat yang di tempat ini. Ya. Nah, kalau yang datang 10:30 tadi bertobat. Ya. Kenapa hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk hidup? Ya supaya kita bertobat, nggak datang ibadah 10:30. Ya kecuali kalau ibadahnya jam 11, datang 10:30 itu bagus banget. Ya. Nah, kita buka bersama di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi, memang ada orang yang menentang pengenalan Allah. Mengapa? Ya karena keangkuhan hidup manusia. Ya. Orang yang menentang pengenalan akan Allah ini bisa dilihat dari cara berpikirnya, dari apa yang dibicarakan. Ketika mendapat kesuksesan, orang yang angkuh itu pasti bilang, ini karena aku kerja keras. Nah hari ini saya mau sampaikan, bahwa kalau kita dipercaya Tuhan saat ini, dengan berkat yang luar biasa, itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk berbagi. Ya, untuk menjadi berkat buat orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, kemudian dikatakan selanjutnya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Ya, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Jadi, mendisiplinkan pikiran kita itu adalah hal yang sangat penting. Katakan sangat penting. Mengapa? Karena pikiran kita itu adalah medan pertempuran kita. Karena pikiran kita itu menentukan masa depan kita. Pikiran kita menentukan apakah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak. Ya. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini
Tuhan mau setiap kita itu mendisiplinkan pikiran kita. Mendisiplinkan untuk apa? Untuk kita hanya fokus. Pikiran kita hanya fokus kepada firman Tuhan dan janjinya. Ya. Tidak fokus kepada pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Caranya bagaimana? Ya menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita pikirkan itu akan menarik hati kita, betul? Ya, akan memikat kita, akan memancing kita. Nah, seperti kena apa ada ikan itu bisa kena pancing? Karena dia melihat umpan dipancing kita. Akhirnya apa? Dimakan, hap, dan akhirnya kepancing. Betul ya? Nah, bahkan pikiran kita ini bisa menarik dan memaksa kita, menyeret kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan yang kita pikirkan. Suatu saat saya habis bangun tidur, nah kisah ini sangat terkenal sekali. Ya. Tetapi tidak sering dibawakan dalam firman Tuhan. Tetapi tetap masih ada saja yang jatuh. Ya. Oleh karena itu, mari nanti yang kita jatuh ini segera bertobat. Ya. Tuhan kita itu Maha Kasih, tapi nggak pernah tahu kapan kita dipanggil untuk menghadapnya, betul ya? Nah, suatu hari Daud berjalan-jalan di atas sotoh rumah. Jadi ini luar biasa sekali. Daud ini segalanya bisa, perang bisa. Jadi tukang genteng pun mungkin juga bisa. Nah, ketika Daud jalan-jalan di atas sotoh rumah, enggak sengaja. Apa? Lihat Batseba mandi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita enggak bisa menentukan apa yang kita lihat. Kita enggak bisa menentukan apa yang terjadi kepada kita. Tapi kita bisa mengusir, menolaknya. Ya, kita bisa menentukan sikap kita. Kita enggak bisa nolak burung terbang di atas kepala kita. Kalau kita misalnya jalan ke tempat parkir, kita ngomong burung enggak boleh lewat di atas kita. Bisa? Enggak bisa. Tapi kita bisa menolaknya ketika dia mulai membuat sarang di kepala kita. Karena kalau dia sudah mulai membuat sarang di kepala kita, dia akan buang kotoran di kepala kita. Betul? Nah itu harus kita tolak. Nah Daud ini ketika dia melihat Batseba mandi, dia itu tidak mengambil sikap untuk, oh ya indahnya ciptaan Tuhan, titik. Tuhanku luar biasa. Nah, karena apa? Ya kita ini hidup di Kuta, betul ya? Hidup di Bali. Nah, kita nggak bisa nolak ketika jalan-jalan di Sanur ada orang sedang berjemur, betul? Nah, ya. Kita nggak bisa ngomong gini, ada tulisan, aku mau lewat, tolong semua yang berjemur, wah, pakaiannya full. Nah, nggak bisa. Tetapi kita bisa apa? Memilih untuk tidak memikirkannya. Ya karena saya juga kalau jalan-jalan, ya kadang-kadang nggak sengaja ngeliat, betul? Nggak apa-apa. Yang penting nggak mikirkan. Karena setelah saya renung-renungkan begini, nggak ada salahnya Daud jalan-jalan di atas sotor rumah. Dan nggak ada salahnya Batseba mandi. Kan memang benar kan? Bau harus mandi. Ya. Siapa yang nggak mandi ke gereja? Nah, nggak ada salahnya. Kekeliruannya adalah ketika apa? Daud itu pikirannya terpikat. Kemudian dia terseret. Ingin mengetahui siapakah dia. Jadi yang namanya menginginkan istri orang.
itu sudah ada sejak dulu. Jadi itu bukan hanya sekarang. Oh, zaman medsos, Pak. Enggak. Iya. Bapak Ibu, kadang-kadang yang kita sering main medsos itu kan di Facebook kita atau di Instagram kita itu kadang-kadang muncul gambar-gambar nggak senonoh, betul? Wah, ngaku semua. Nah, sama karena saya juga begitu. Nah, ngelihat. Kan kita nggak bisa ngomong, khusus HP-ku nggak boleh ada gambar-gambar yang nggak senonoh. Nah, nggak apa-apa, karena memang kita nggak bisa nolak. Tapi jangan malah mencari, kemudian ngeklik dan melike. Ya. Kayaknya yang ketawa ini pengalaman. Nah, kalau yang sampai nyari, itu namanya mesum. Ngeres, pikirannya ngeres. Nah, mungkin Bapak Ibu, wah pikirannya penuh pasir. Enggak. Yang penuh pasir dan batu itu ya tukang bangunan. Ya. Pikirannya adalah hal-hal yang di luar firman Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 3 dan 4. Ini yang dilakukan Daud. Sebab apa? Ketika mandi aku ingat Batseba yang sedang mandi. Iya. Yeah. Ketika aku tidur aku ingat Batseba yang mandi. Bahkan ketika aku makan bersama istriku, aku seperti melihat sedang makan bersama Batseba. Katakan di sini enggak ada. Ya. Ya Batseba itu mungkin tidak berupa wanita lain atau pria lain dalam kehidupan kita. Tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menarik kita, memikat kita dalam kehidupan kita. Dan Daud memikirkan. Akhirnya ayat 3 dikatakan, lalu Daud menyuruh orang bertanya, tolong takoke, kuwi sopo? Yang mana? Sing iku lo ados iku. Ya. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, bojone Uria. Wes duwe bojo. Tetapi dia enggak ini. Sudah karena hatinya sudah gelap, karena terpikat dan terseret pikirannya. Nah, iya. Kemudian ini yang terjadi. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil Batseba, ya. Perempuan itu datang kepadanya. Nah, mungkin kan gini. Datang Ibu Batseba, dicari Pak Daud. Oh ya, aduh, gawat saudara. Lalu Daud tidur dengan dia, BBS, bobok-bobok siang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah ini Bapak Ibu sudah terkasih. Mengapa Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan? Karena Daud tidak mendisiplinkan pikirannya untuk takut kepada Tuhan dan terus fokus kepada firman Tuhan. Tetapi dia lebih mengikuti kedagingannya, keinginannya, nafsunya. Jadi hati-hati, orang yang sekelas Daud aja bisa jatuh. Jadi kita jangan pernah sombong. Sebab gak ada orang yang kebal. Ya. Jadi kalau misalnya suatu saat ada orang, Mas, Pak, Ko, bisa gak ada waktu gak? Aku mau konseling. Kita mesti ngerti. Ya. Kalau yang minta konseling itu lawan jenis, kan bisa tahu kan lawan jenis sama sesama jenis ya. Nah, saya ini juga masih bisa membedakan loh. Nah, ya, saya ini sudah melayani Tuhan bisa tahu kok wanita cantik itu seperti apa. Tahu, tapi saya sadar saya sudah punya istri. Ya. Wanita cantik boleh banyak.
tapi bojoku mung siji. Ya. Dan dia paling cantik buat saya. Ya. Yang datang suami istri katakan, engkau paling cantik sayang. Ya. Nah, kita bisa belajar dari itu ya. Nanti malah gini. Oke, ayo. Saya siap mengkonselingmu. Ya, kemudian konseling nih. Konseling. Nah, kemudian mulai si cewek ini gini loh. Aduh, bapak kok asik banget. Kan gitu. Enggak kayak Hitler, suamiku kayak Hitler, Pak. Kemudian si bapak juga ngomong, aduh, kasihan banget ini. Waduh, pasti pertama masih rohani. Tuhan pasti menyertaimu dan menolong. Kemudian si wanita mulai nangis. Mulai bersandar ke dadanya. Dan selanjutnya akan terseret oleh pikiran kita. Jatuh seperti Daud. Katakan hati-hati. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kita bisa belajar dari yang namanya Yusuf. Nah, ketika saya membaca kisahnya Yusuf ini dia kalau menurut ukuran saya, dan kalau saya pun, kalau misalnya lupa seperti Daud, saya bisa jatuh. Ya. Oleh karena itu, jangan sok yakin. Ya. Nah, Yusuf ini kan dia kan setelah dibeli oleh Potifar. Nah, Potifar ini adalah pejabat, ya, pengawal pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, kita tentu saja tahu yang namanya pengawal raja, apalagi kepala, itu pasti kaya banget. Ya. Dan istrinya pasti berdandan. Nggak mungkin pakainya yang ala kadarnya. Dan ketika Yusuf itu ikut di keluarga itu, akibatnya bahwa keluarga itu sangat diberkati, sehingga Potifar semakin mengasihi dia, dan semuanya itu dikuasakan kepada dia, hartanya, semuanya, mungkin ya budak-budaknya. Tapi hanya satu yang tidak dikuasakan kepada dia, siapa? Istrinya. Jadi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu harus berusaha. Kalau memungkinkan dan diusahakan, kalau mengantar ke salon istrinya belanja sama istrinya, tolong diantar sendiri. Ya. Makanya kan apa? Ya, Potifar ini nggak nitipkan istrinya kepada Yusuf. Tapi yang namanya Yusuf itu Alkitab mencatat dia cakep, elok. Iya, yang namanya tertarik kepada orang yang bukan punya pasangannya, itu sudah ada. Dan apa? Mungkin kan dipikirkan terus. Yusuf masih muda, cakep. Nah, suamiku Potifar mungkin ya sudah tua, sudah jadi ini. Ya. Sudah mulai keribut. Ya mungkin kayak saya lah. Kan pantas kan? Wong saya itu sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya. Nah makanya ya, kalau ada orang gini, aku mencintaimu karena rambutmu indah banget. Nah, kalau tua terus rontok, masa cintanya ikut rontok sama rambutnya? Nah, kemudian singkat cerita apa? Karena memikirkan terus, kita lihat aja ya. Kejadian 39 ayat 7. Ini yang muncul karena diseret oleh pikirannya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan apa? Birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf ini luar biasa. Dia ini tetap fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya.
Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah apa? Istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf ini menawan pikirannya di bawah firman Tuhan. Di bawah firman Tuhan. Oleh karena itu dia tahu bahwa kalau dia mengiyakan ajakan Tante Potifar, itu dia akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, apapun ajakan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak sesuai firman Tuhan, katakan tidak. Hati-hati sekali, karena kalau Bapak Ibu siang hari ini ada di tempat ini, saya yakin Bapak Ibu karena tadi malam sudah berpikir untuk datang ikut ibadah jam 10, betul? Nah, iya, itulah mengapa Bapak Ibu ada di tempat ini. Karena apa yang kita pikirkan akan kita lakukan. Nah tadi waktu jeda antara KU 1 dan 2 saya sempat ngobrol dengan seorang sahabat saya. Dia ngomong gini, bro, aku ini tetap datang ke gereja tapi maaf pakai sandal karena kakiku sakit. Saya mau bilang, dia bisa ada hari ini saya percaya. Karena memang dari tadi malam sudah memikirkan untuk datang dengan keadaan apapun. Iya. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, Yusuf mendisiplinkan pikirannya untuk taat kepada Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan daging kita. Nah kita semua tahu bahwa akibat dari perbuatannya itu Yusuf kemudian dipenjara. Tetapi Tuhan itu bisa merubah. Artinya ini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mampu merubahnya menjadi kebaikan untuk kita. Ketika kita itu menolak untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, memilih untuk hidup benar di mata Tuhan, mungkin ada orang yang gak suka dengan kita. Ya mungkin kita bekerja di satu perusahaan, kemudian kita dikeluarkan karena kita tidak mau diajak kong kali kong untuk menipu. Gak apa-apa, kita dikeluarkan. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya karena kita ini punya Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, betul ya? Tuhan yang murah hati. Tuhan yang selalu menyediakan kebutuhan kita. Tapi kita juga harus ingat, karena kadang-kadang orang gak ingat, bahwa Tuhan kita itu juga Tuhan yang adil. Jadi memang beda antara orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang menuruti kedagingannya. Ya, memang beda. Nah kita aja kan tahu, kalau kita punya 3 orang anak, seperti kami punya 3 orang anak. Nah waktu itu ada yang SMP, ada yang SMA, dan ada yang kuliah di luar kota. Tentu saja kita memberikan bekal beda, betul ya? Nah, kita aja bisa seperti itu, bisa adil. Nah Tuhan itu pasti jauh lebih adil daripada kita.
Dia sangat adil sekali. Jadi kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah melakukan firman Tuhan, tapi merasa belum terjawab doanya, terus lakukan, never give up. Jangan menyerah. Sebab kita punya Tuhan yang adil. Ada saatnya doa-doa kita, bahkan yang terbaik, dikabulkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, pikiran kita ini seperti sebuah tanah yang subur. Apa yang kita tabur di pikiran kita, itu akan tumbuh subur. Ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan, kemudian Musa mengirimkan 12 pengintai untuk mengintai negeri itu. Dan setelah 40 hari mereka melakukan pengintaian. 12 orang pengintai itu menyampaikan, membawa berita yang pertama itu sama. Bahwa negeri yang kami intai itu adalah negeri yang kalau dalam bahasa Indonesia, gemah ripah loh jinawi. Iya. Subur banget. Dan sebagai buktinya mereka membawa buah delima, buah ara dan juga apa? Setandan anggur yang digandar. Dipikul 2 orang. Mengapa? Saking gedenya tandan itu nggak kuat kalau dibawa sendiri. Wah, saya yakin semua yang mendengar tepuk tangan, asik. Tetapi yang kedua, tiba-tiba 10 orang berkata demikian, 10 orang pengintai. Tetapi penduduknya di sana gede-gede banget. Orang raksasa. Kita ini seperti belalang di mata mereka. Penduduk yang memakan penduduknya, negeri yang memakan penduduknya. Dan kita pasti akan kalah. Hati-hati dengan ucapan kita. Sebab ketika orang-orang itu mendengar apa yang dikatakan 10 orang itu, semua menangis. Mengapa 10 orang itu mengatakan demikian? Karena mereka tidak fokus dengan firman Tuhan. Mereka fokus dengan kekuatan mereka sendiri, bukan fokus kepada kekuatan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb mengatakan demikian. Jangan khawatir, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang pasti menyertai kita. Memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada kita. Akhir kata kita semua tahu bahwa yang bisa masuk ke tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya itu mati di dalam peperangan. Ya mati. Hati-hati dengan apa yang kita taburkan dalam pikiran kita, dalam pikiran anak kita, dalam pikiran orang-orang di sekitar kita, kepada pasangan kita. Kamu sekarang elek banget. Nah saudara, demikian. Nah itu kalau pas istrinya sensitif, ya wes sekarang elek. Karena aku elek, sudah aku nggak mau lagi berusaha tampil cantik. Kata-kata kita ini berkuasa. Ketika anak kita nilainya jelek, jangan ngomong, kamu bodoh banget. Katakan, ayo belajar, besok lagi kamu pasti bisa. Iya, selalu ada kesempatan. Katakan hal-hal yang positif. Sebab pikiran kita itu tanah yang subur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan mau kita mendisiplinkan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena pikiran kita sangat menentukan tergenapinya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita pasti lebih besar dari pergumulan kita. Tuhan kita pasti lebih besar dari masalah kita.
Masalah itu kalau dipisah menjadi dua kata menjadi apa? Mas dan Allah. Jadi masalah itu masnya Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, sebab melalui masalah yang kita hadapi Tuhan sedang memproses kita menjadi bejana kehidupan yang memuliakan Dia. Ya, ojo iso nyanyi tok Mas. Nah, ya. Ini ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini penting sekali terus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Semua yang benar. Ya, karena seperti Bapak Gembala tadi sampaikan bahwa baik itu belum tentu benar. Tapi benar itu pasti akhirnya adalah kebaikan untuk kita. Yang setuju berikan tepuk tangan.